sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tiada berubah, kekal dan sempurna. Terpuji nama-Mu, setia-Mu sepanjang umurku. Dalam kebaikan-Mu selalu Kau menjaga hatiku, dan ku tujukan segenap hidupku pada ketabahan-Mu. Engkau setia sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau setia dulu, sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tiada berubah, kekal dan sempurna. Terpuji nama-Mu, setia-Mu sepanjang umurku. Dalam kebaikan-Mu selalu Kau menjaga hatiku, dan ku tujukan segenap hidupku pada ketabahan-Mu. Engkau setia sampai selama-lamanya. Terpuji nama-Mu, setia-Mu sepanjang umurku. Dalam kebaikan-Mu selalu Kau menjaga hatiku, dan ku tujukan segenap hidupku pada ketabahan-Mu. Engkau setia sampai selama-lamanya. Engkau setia sampai selama-lamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan bertemu kembali dalam ibadah virtual di Gereja Yesus Gembala. Kita ada dalam satu tema di bulan Mei ini adalah dipanggil untuk menyembah. Kiranya setiap kita boleh menyelami bagaimana menyembah Tuhan dengan benar, dan kita boleh merasakan jawaban dari setiap apa yang kita doakan. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Kami boleh beribadah kembali melalui siaran yang ada, Tuhan. Berkati setiap kami, untuk kami boleh menikmati firman-Mu, menyelami kedalaman hati-Mu. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah urapan-Mu, biarlah hikmat-Mu mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Berkati setiap orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima firman-Mu. Kau urapi, Kau jagai hatinya untuk konsentrasi. Juga setiap hati diubahkan seperti tanah yang subur, tanah yang siap menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan kali ini saya ingin membawakan satu tema, yaitu jawaban doa. Setiap kita pasti sering mendengar bahwa doa adalah napas orang Kristen dan orang percaya. Setiap kita dalam kehidupan ini pasti akan bernafas. Coba kalau kita tahan nafas selama 30 detik saja, maka kita sudah merasa tidak nyaman. Demikian juga kehidupan kekristenan yang hidup adalah kita
tidak akan nyaman saat kita tidak berdoa. Demikian juga doa merupakan salah satu bentuk penyembahan yang ada. Nah, di dalam kehidupan kita, kita selalu berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan yang menarik adalah, mari kita bahas mengenai jawaban doa. Mari saya ambil dalam kitab Matius pasal ke-6 ayat 5 sampai ke-8. Mari kita buka kitab Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8, dikatakan demikian. Judul perikop dari Alkitab ini adalah hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu sama seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ada hal yang menarik yang Yesus katakan dalam kitab Matius ini adalah setiap kita nggak usah berdoa bertele-tele, terlalu panjang, terlalu lebar, bahkan doanya tidak jelas. Tapi Yesus mengatakan jawaban doa itu tidak dipengaruhi oleh panjangnya doa. Di sini saya melihat ada satu pengajaran yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita boleh simak satu persatu apa itu jawaban doa, bagaimana jawaban doa, dan biarlah kita boleh belajar bersama-sama pada kesempatan kali ini. Yesus mengajarkan bahwa doa itu bersifat pribadi, Bapak Ibu Saudara. Karena pada awal perikop ini dikatakan, Matius pasal 6 ayat yang ke-6, bagian pertama adalah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kemudian tutup pintunya, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Doa bagi Yesus itu merupakan satu komunikasi yang personal atau pribadi. Di sini melibatkan hati dengan hati, melibatkan konsentrasi yang cukup, Bapak Ibu Saudara. Dalam berdoa kita janganlah memikirkan banyak hal, tetapi dalam berdoa ini mari kita buka satu ruang yang baru bagi Tuhan untuk kita ini berbicara kepadanya. Sehingga saat kita masuk dalam ruang doa kita atau kamar kita, kita tutup segalanya, maksudnya adalah kita melupakan apa yang ada di luar dan kemudian kita masuk ke dalam satu ruang yang baru, ruang yang tersembunyi, ruang yang bersendiri. Kemudian kita berdoa di situ. Yang ada hanyalah Bapak, Ibu, Saudara, dan Tuhan. Dan orang lain tidak tahu apa yang Bapak, Ibu, Saudara sedang pergumulkan. Ini bercerita tentang personal relationship atau hubungan yang pribadi yang Bapak, Ibu, Saudara itu bersifat sangat rahasia. Orang lain mungkin tidak tahu pergumulan Bapak, Ibu, Saudara. Orang lain mungkin tidak tahu ketakutan Bapak, Ibu, Saudara. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang Bapak, Ibu, Saudara sedang alami. Tapi saat kita masuk dalam ruang doa, kita masuk dalam kamar kita masuk menutup pintu kita, disitulah Tuhan hadir untuk menguatkan kita. Dan ini sering terjadi pada kehidupan Yesus. Pada waktu Yesus mengajarkan berdoa itu bersendiri, dia juga melakukan hal yang sama. Markus pasal 1 ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pada waktu itu Yesus bersama para muridnya, biasa mereka itu berbanyak. Tapi pada waktu Yesus mau berdoa, dia mau menghadap Bapanya, dia mau menghadap kepada Allah Bapa, dia memisahkan diri. Dia meninggalkan kerumunan yang banyak. Dia memberikan satu personal relationship yang Bapak, Ibu, Saudara harus pahami. Ini sebuah pengajaran yang baik sekali. Dan seringkali kita malas berdoa karena, berdoa sendiri itu rasanya sepi. Berdoa sendiri itu rasanya tidak asik. Di sini kita harus belajar satu hal, Bapak, Ibu, Saudara. Ada saatnya kita ini beribadah menyembah sendirian. Karena saat kita beribadah menyembah sendirian, tidak ada mata yang melihat,
tidak ada mata yang mengawasi, bahkan kata-kata kita pun tidak akan dinilai oleh orang yang mendengar, tetapi hati kita dinilai oleh Tuhan. Saat kita berdoa sendiri, itu adalah hal yang sangat pribadi. Lalu kita jangan berpikir, Pak, kalau begitu Pak, percuma saya beribadah bersama-sama. Kan yang penting saya doa di kamar. Saya menyendiri, saya melakukan segala sesuatu itu tidak membutuhkan orang lain. Mari kita bedakan yang namanya ibadah pribadi dan ibadah komunal atau bersama-sama. Kalau kita memahami satu hal kemudian ini dianggap satu pengajaran yang baru dan melupakan ibadah yang bersama-sama, itu juga salah. Karena Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Maksudnya adalah doa personal itu dibutuhkan dalam keseharian kita. Yesus memisahkan diri untuk berdoa itu bukanlah setiap minggu, seminggu sekali, enggak. Tetapi setiap kali dia akan memulai pelayanan, Yesus itu memisahkan dirinya. Kemudian dia bersaat teduh dan berdoa kepada Bapa. Dan kalau kita menganggap, wah kalau gitu yang penting adalah doa pribadi, persekutuan komunal, ibadah bersama-sama itu tidak penting. Ibadah bersama-sama itu penting untuk membangun satu dengan yang lainnya. Sama seperti pepatah, kalau sebuah lidi atau sebuah kayu itu hanya sendirian, dia akan mudah dipatahkan. Tetapi saat dia diikat bersama-sama dengan lidi-lidi yang lain, dia akan menjadi kuat. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang tidak mau beribadah dan tidak mau hidup bersama-sama dengan sesama kita. Kita ada di dalam dunia ini, salah satunya adalah kita jadi berkat bagi sesama kita. Bagaimana caranya kita jadi berkat kalau kita tidak mau berada dalam kerumunan orang, kita tidak mau berada dalam pertemuan ibadah yang bersama-sama. Dan saat ini memang kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tidak beribadah secara fisik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa beribadah secara virtual, secara online sama seperti ini. Ini pun merupakan ibadah yang bersifat komunal, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya membagikan, banyak orang melihat mungkin Bapak Ibu Saudara sedang bersama keluarga, mungkin bersama teman-teman. Dan itu adalah ibadah yang komunal. Tapi jangan lupakan satu hal, saat kita ini menutup pintu dan kita berdoa kepada Tuhan, dan itu adalah sebuah hal yang rahasia. Maksudnya rahasia adalah kita mungkin bisa membicarakan sesuatu, mungkin masa lalu kita yang masih mengganggu kita, mungkin ketakutan-ketakutan kita yang kita nggak bisa cerita sama orang lain. Berdoalah kepada Tuhan, karena dialah sumber jawaban kita. Yang kedua adalah isi doa. Bagaimana isi doa itu? Matius pasal 6 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di sini kita melihat bahwa dalam berdoa kita harus tahu bahwa isi doa yang pertama adalah pengakuan iman kita. Dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke 9 dikatakan demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Di sini Yesus mengajarkan bagaimana caranya berdoa saat kita ada di bumi ini dan Tuhan ada di surga. Kita tahu siapa yang mengatur kehidupan kita. Itu adalah pengakuan iman kita bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan kita, bahwa Tuhan yang mengendalikan hidup kita, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kita. Nah, di sini kita belajar sekali Bapak Ibu Saudara. Hal yang pertama untuk kita mengisi doa kita adalah kita tahu pengakuan iman kita bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Yang kedua adalah jangan lupa kita ini dalam berdoa boleh meminta. Karena di dalam ayat ini juga dikatakan demikian, datanglah kerajaanmu. Ini akan meminta kerajaan Tuhan datang ke dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi di surga seperti di surga. Itu adalah keadaan damai yang kita minta. Bahkan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu kan bercerita tentang kebutuhan kita.
Dan ini doa-doa seperti ini adalah doa-doa yang manusiawi sekali. Siapa yang nggak butuh makan? Siapa yang nggak butuh pekerjaan? Siapa yang nggak butuh perut ini untuk diisi? Semua orang membutuhkan itu. Dan Tuhan tidak menganggap, wah kamu nggak rohani kalau kamu berdoa mengenai makananmu, mengenai pekerjaanmu. Tetapi kita menjadi tidak rohani saat apa yang kita doakan hanya bersifat jasmani saja. Karena Tuhan juga mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini bercerita tentang karakter rohani, bagaimana kita ini meminta Tuhan untuk membereskan hati kita, supaya rohani kita juga dibenarkan, supaya rohani kita dibenahi, supaya rohani kita ini makin hari makin sama seperti Kristus. Yang ketiga adalah dalam isi doa kita jangan bertele-tele. Kalau kehidupan kita berdoa secara personal aja itu ngomongnya terlalu panjang lebar, bagaimana kita bisa berfokus dengan apa yang kita doakan? Doa sebagai komunikasi kita kepada Tuhan itu janganlah kita ngomong itu muter-muter sama Tuhan. Karena dikatakan sebelum kita meminta, Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang keempat, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa kita berterima kasih kepada Tuhan. Katakan demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Ucapan syukur yang sangat baik sekali. Di mana kita tahu bahwa siapa yang dapat melepaskan dari yang jahat, melepaskan dari sesuatu yang tidak baik, hanyalah Tuhan. Itu bentuk ucapan syukur, di mana isi-isi doa kita itu bisa menjadi satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara. Dalam berdoa, kita janganlah lupa pengakuan iman kita. Jangan lupa bahwa kita dalam doa bisa meminta. Jangan panjang-panjang, ngomong aja sama Tuhan apa yang sedang kita rasakan. Curahkan hati kita kepada Dia. Karena Dia tidak menilai doa dari suku kata atau dari pilihan kata, tetapi Tuhan menilai doa kita dari hati yang meminta, hati yang hancur, hati yang mau datang. Dan ucapan syukur itu jangan lupakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa. Yang ketiga, bagaimana jawaban doa itu datang dalam kehidupan kita. Kalau kita berdoa, kita menyembah Tuhan, tapi nggak ada jawaban doa yang datang, rasanya itu pola komunikasi yang satu arah. Kita seringkali dalam kamar kita berdoa, kita tunduk kepala, kita mungkin menyanyikan lagu, kemudian kita menyembah Tuhan, memasmurkan satu mazmur, kepujian kepada Tuhan, kemudian saat itu kita berdoa, Tuhan, aku dalam kondisi yang seperti ini, dan selain sebagainya kita sedang cerita. Tetapi tidak ada satu jawaban doa pun yang datang, baik itu melalui banyak hal yang Tuhan bisa jawab. Saya akan bawakan bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita. Yang pertama, jawaban Tuhan itu bisa melalui perkataan verbal atau perkataan yang didengar. Ini terjadi pada saat Ayub. Ayub pasal 40 yang ke-6 dikatakan demikian, Tuhan menjawab Ayub dalam badai. Pada waktu Ayub itu mengakui bahwa dia itu adalah makhluk atau manusia yang tidak lepas dari kesalahan, Ayub bertobat. Kemudian Tuhan ini menjawab dari badai. Kalau istilahnya lebih kerennya adalah mengguntur. Artinya dia menampakkan jawaban. Artinya Tuhan menampakkan jawaban yang keras, yang kencang kepada Ayub. Nah, di sini kita melihat Tuhan itu menjawab doa kita bisa secara verbal. Demikian juga saat Paulus perjalanan ke Damsyik, dia melihat ada satu cahaya yang terang, kemudian Paulus itu rebah oleh karena cahaya itu, dia jatuh. Kemudian Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Orang di sekitarnya nggak mendengarkan apa yang diucapkan Tuhan kepada Saulus atau Paulus pada masa itu. Tetapi Paulus mendengar. Ini kan bercerita mengenai jawaban doa itu personal. Bisa juga jawaban doa itu melalui Alkitab yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara. Saat kita mendoakan sesuatu, kemudian kita diingatkan untuk membuka satu ayat di bagian mana di Alkitab ini. Atau saat kita sudah berdoa, kita sedang
baca Alkitab dan di situ muncul, oh ini ayat ini kok pas sekali untuk saya. Tuhan bisa menjawab doa kita juga melalui Alkitab. Ini adalah jawaban-jawaban Tuhan melalui verbal. Jangan salah dalam mengartikan Tuhan itu menjawab doa secara verbal, berarti kita harus mencari suara Tuhan terus-menerus. Suara Tuhan tidak keluar kalau itu tidak diperlukan mendesak. Kadangkala kita harus mengerti bagaimana cara Tuhan itu menjawab. Yang kedua, melalui mujizat. Tuhan itu menjawab doa orang melalui mujizat. Ada satu kali orang lumpuh diserambi Salomo, dia berdoa, dia inginkan satu kali untuk dia masuk dalam kolam Bethesda, dan di situ dia harus cepat-cepatan sama orang-orang yang ingin disembuhkan, karena dia lumpuh dan timpang, dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa mengangkat tilamnya, dia tidak bisa mengangkat tandunya, dan dia selalu waktu kolam itu bergoncang, ada orang yang mendahului dia untuk mencari kesembuhan. Orang ini berdoa, Tuhan sembuhkan aku, sembuhkan aku. Pada waktu itu Yesus datang, kemudian angkat dan berjalan. Dan benar, orang tersebut mengalami satu mujizat. Tuhan bisa menjawab doa kita melalui mujizat. Jangan lupakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Tapi untuk mujizat, Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengharapkan mujizat terus-menerus. Karena mujizat tidak membawa kita kepada keselamatan. Tetapi mujizat bisa dipakai Tuhan untuk kita ini dijawab doanya. Yang ketiga, melalui hikmat. Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kita sebagai jawaban doa kita. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan Tuhan memberi hikmat supaya Salomo dan Hiram ini menjadi satu teman membangun bait Allah. Di situ Hiram adalah Raja Tirus, dan pada waktu itu Salomo sedang membutuhkan bantuan untuk membangun bait Allah, dan kemudian dia menceritakan apa yang dibutuhkan kepada Raja Tirus yaitu Hiram. Dan pada waktu menceritakan, Tuhan beri hikmat bagaimana supaya Salomo dan Hiram ini bisa bersatu dan membangun bait Allah. Tuhan bisa memberikan hikmat jalan keluar saat kita ini membutuhkan sesuatu, menginginkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Tuhan bisa beri hikmat. Tuhan tidak hanya menjawab melalui verbal, tidak hanya menjawab melalui mujizat, tapi Tuhan juga bisa memberi hikmat dan pengetahuan kepada kita untuk kita ini bertindak. Seringkali kita ini sebagai manusia rohani kita pikir begini, kalau saya berdoa, maka saya hanya diam saja. Dan Tuhan ini yang kerjakan semuanya. Belum tentu. Karena Tuhan seringkali memberi kita hikmat supaya kita ini bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan memberi hikmat kepada orang yang berdoa untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Yang keempat, Tuhan bisa memberikan konfirmasi melalui orang lain. Pada waktu itu dalam Kisah Para Rasul, satu kali Petrus sedang berdoa. Pada waktu Petrus ini sedang berdoa, dia dapat penglihatan mengenai sesuatu yang haram dan tidak. Pada waktu itu malaikat datang, ada seorang yang bernama Cornelius nanti akan datang mengetuk pintumu dan dia membutuhkan bantuanmu. Pada waktu selesai berdoa dan penglihatan itu sudah selesai, Petrus ini pintunya diketuk, pintu rumahnya diketuk, dan ternyata ada undangan dari seorang bernama Cornelius. Cornelius ini adalah seorang perwira Romawi yang seringkali memberikan sedekah sumbangan kepada orang-orang Kristen pada masa itu. Dan pada saat Petrus mendengar bahwa benar ada seorang yang membutuhkan dan dia adalah perwira Romawi, di mana dia bukan orang Yahudi, Petrus ini datang ke rumah Cornelius. Dan Petrus menyatakan demikian, bagi orang Yahudi ini sebetulnya tidak layak untuk datang ke rumah orang non-Yahudi. Tetapi karena Tuhan sudah memberikan aku penglihatan mengenai apa yang baik, yang halal dan yang tidak boleh aku jamat, tapi Tuhan menyatakan bahwa semuanya itu bagi Tuhan itu adalah baik, maka yang terjadi adalah pada saat ini aku datang kepadamu karena Tuhan memerintahkan aku. Dan pada waktu berbicara, saling tukar pikiran, ternyata Cornelius yang mencintai pekerjaan Tuhan, ini boleh diajarkan oleh Petrus mengenai bagaimana Yesus Kristus itu adalah juru selamat, bagaimana dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, diangkat ke surga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini yang diajarkan oleh Petrus kepada Cornelius. Doa Cornelius, penyembahan Cornelius ini memberikan satu konfirmasi bagaimana Tuhan itu benar-benar ada melalui Petrus yang mengajarkan kehidupan kekristenan kepada Cornelius.
Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Tuhan seringkali menjawab melalui keadaan. Biasanya Tuhan menjawab melalui keadaan ini kalau keadaannya dibuat enak sih nggak apa-apa. Tetapi saat Tuhan itu menjawab melalui kondisi yang sangat-sangat tidak enak, ini merupakan pergumulan iman kita. Satu kali Yunus diutus ke Niniwe, tetapi dia justru berbalik arah dan ke arah Tarsus. Dan pada waktu itu kapal yang dinaiki oleh Yunus ini diombang-ambingkan oleh badai. Dan Yunus tahu bahwa Tuhan menjawab doanya Yunus ini melalui keadaan. Pada waktu itu diambil undi dan benar ternyata diambil undi, Yunus ini didapati adalah orang yang harus dibuang ke laut. Karena pada waktu Yunus dibuang ke laut, badai begitu saja berakhir. Seringkali keadaan bisa menjadi bagaimana caranya Tuhan menjawab doa kita. Keadaan yang susah bukan berarti di situ tidak ada perkenanan Tuhan. Keadaan yang susah bukan berarti itu hukuman Tuhan bagi kita. Keadaan yang susah bukan berarti kita ini sedang dibuang oleh Tuhan. Keadaan yang susah seringkali menjadikan kita ini sedang dipoles sama Tuhan, sedang dimurnikan sama Tuhan, sedang diajar sama Tuhan bagaimana menjadi seorang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Dan inilah yang kita harus belajar saat ini. Melalui keadaan yang susah ini, apa yang sedang Tuhan kerjakan? Pasti ada makna di balik apa yang Tuhan sedang kerjakan. Setiap kita berdoa dalam kesusahan kita, kita yakin bahwa Tuhan sedang bekerja dalam segala perkara. Tapi juga jangan jadi ekstrim. Kita bersyukur misalnya, Tuhan aku bersyukur untuk keadaan yang susah ini. Tuhan terus-teruskan keadaan susah ini supaya aku menjadi murni seperti emas yang kau ingini. Bukan seperti itu maksudnya bersyukur dalam segala keadaan. Maksudnya bersyukur dalam segala keadaan, jangan mengeluh kepada Tuhan mengenai apa yang sedang kita hadapi. Jangan kita ini menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan kau nggak adil, aku sudah baik, aku sudah jujur, mengapa keadaan seperti ini? Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Itu cara kita bersyukur dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang keempat, yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya yaitu sikap kita terhadap jawaban doa. Nah ini hal yang saya ingin tekankan Bapak Ibu Saudara. Dalam jawaban doa yang sudah kita terima, setelah kita menerima apa yang kita doakan, sikap kita ini penting sekali. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 dikatakan demikian. Tapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Menarik sekali. Bagaimana Paulus dalam penjara, dalam kondisi yang tidak enak, dia memuji, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membangun imannya kepada Tuhan. Dan saat didapati bahwa saat dia memuji, menyembah Tuhan itu pun didengarkan oleh orang sekelilingnya sebagai tanda iman kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan menjawab doa mereka secara instan. Dibukalah pintu, ada gempa, ada engsel-engsel yang dilepaskan. Kalau kita sebagai orang Kristen saat ini dikatakan belenggu yang dilepaskan, itu senang banget. Tapi pada waktu ini Paulus, waktu belenggu dilepaskan, pintu dibukakan. Yang dia cari bukanlah kebebasan jasmani. Yang dia cari bukanlah kepentingan pribadi. Coba lihat bagaimana saat kepala penjara itu tahu, saat pintunya udah terbuka, yang dia pikir pertama kali adalah semua tawanan sudah lari. Terutama Paulus dan Silas. Karena mereka tawanan yang diincar sekali oleh orang-orang Romawi. Pada waktu itu, justru Paulus berkata, tahan, kami masih di sini. Harusnya orang begitu dilepaskan dari belenggu penjara, yang dilakukan adalah lari aja. Lepas saja, aku sudah bebas. Tuhan yang buka jalan. Tapi lihat seorang Paulus yang peka akan Tuhan. Dia berdiam diri di penjara itu waktu sudah dibukakan.
Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih di sini. Sikap jawaban terhadap doa yang sangat bagus. Saat kita sudah dijawab Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap doa kita, hal yang kita mesti lakukan adalah jangan lupakan orang lain. Kita seringkali egois dalam berdoa. Tuhan, aku ingin ini, aku ingin itu. Begitu sudah dijawab oleh Tuhan, yang kita lakukan adalah hal yang menyenangkan daging kita. Menariknya begini Bapak Ibu Saudara, saat doa dikabulkan, Paulus yang harusnya kalau dia dibelenggu dalam penjara dia lari, justru dia diam. Dan ini membawa kepada pengalaman yang selanjutnya. Katakan demikian pada lanjutan Kisah Para Rasul tadi. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat pasal ke-16 ayat yang ke-34. Katakan lalu ia atau kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas yaitu mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Satu sikap jawaban doa yang benar membawa kepada pengabaran Injil yang lebih luas. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, sikap menjawab doa itu bukanlah untuk kepentingan diri kita, melainkan untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita punya panggilan, yaitu memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, amanat agung kita. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Bukan kita dapat jawaban doa bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Bagaimana untuk memberitakan kabar baik itu kepada banyak orang. Di sini Bapak Ibu Saudara kita boleh belajar. Sikap kita terhadap jawaban doa itu tidak kalah pentingnya dengan jawaban doa itu sendiri. Dan dikatakan seluruh kepala penjara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhir kisah ini ternyata Paulus itu dibebaskan dan seluruh petinggi Romawi itu meminta maaf karena Paulus ini adalah orang yang mempunyai kewarganegaraan Romawi, bukan kewarganegaraan yang dibeli. Dan di sini mereka pernah memukul, menyiksa Paulus tanpa alasan, dan oleh karena itu petinggi-petinggi di Romawi pada saat itu pun meminta maaf. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, pembelaan Tuhan tidak akan pernah lepas bagi orang-orang yang benar. Kalau kehidupan kita benar, kehidupan doa kita benar, bagaimana kita ini berdoa juga benar, saya rasa Tuhan tidak akan pernah melupakan meninggalkan kita. Bahkan Tuhan itu dikatakan menebus kita pada waktu kita berdosa, bukan pada waktu kita benar. Sebagai ayat yang terakhir, Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, biarlah ini menjadi ayat penghiburan bagi kita, dan kita ini boleh mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saat saya membaca ayat yang terakhir ini adalah ayat yang penghiburan sekali. Kenapa? Kalau Tuhan memenuhi kebutuhan apa yang kita perlukan itu menurut apa yang saya bayangkan, maka Tuhan itu terbatas dalam pikiran saya. Tetapi seringkali apa yang saya butuhkan, apa yang saya minta itu jauh daripada apa yang saya butuhkan. Tetapi Tuhan itu mempunyai satu porsi menurut kekayaan dan kemuliaannya yang Bapak Ibu Saudara itu hanya bisa ditakar hanya oleh Tuhan. Dan seringkali melihat Paulus berdoa, memuji, menyembah, yang dia butuhkan kelepasan. Tapi di balik kelepasan itu ada satu pemberitaan firman Tuhan kepada orang-orang yang menyiksanya. Kita lihat bagaimana karakter Paulus, bagaimana hati Tuhan itu ada dalam hidup Paulus. Demikian juga kehidupan kita. Saat kita berdoa, Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu memenuhi, mencukupi apa yang kita butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan seberapa mulia, seberapa hebat, Bapak Ibu Saudara bisa teliti di dalam Alkitab kita. Betapa hebat dan dahsyatnya Allah yang kita sembah. Dia sanggup memindahkan bumi, gunung, ombak, semuanya dalam tangannya. Betapa hebatnya Allah yang kita sembah, dan Dia memikirkan kehidupan kita.
Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita menyembah dan berdoa dalam segala situasi. Situasi boleh susah, tapi penyembahan kita harus jalan. Jangan sampai kita ini berhenti memuji, menyembah Tuhan meskipun dalam situasi yang susah. Bangun iman kita, bangun mezbah pribadi kita. Dia menjawab menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan itulah yang kita lakukan pada saat ini. Biarlah kita ini boleh menanti jawaban setiap doa kita. Jangan berhenti berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa sebelum kita berpisah satu dengan yang lainnya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang jagai kami sudah mendengar mengenai jawaban doa. Kami percaya biarlah setiap apa yang kami doakan itu Engkau yang jawab. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, setiap permasalahan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hilang pengharapan Tuhan beri pengharapan yang baru, yang dalam kelemahan keterbatasan Tuhan kuatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh-Mu yang kudus yang meremakan setiap perkataan-Mu mengingatkan kami kembali. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta, kasih, dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati engkau dan keluargamu, mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan, boleh menyertai kita dan keluarga kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah virtual sudah selesai. Tetaplah kita berdoa, tetaplah kita beribadah dari rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.